Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa sur'ata الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلمك وزينا بحلمك وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita muliakan dan menghormati para sakit, para ulama, para imam juga di masjid kita seimbang dan tentu seluruh jajaran DKM, pengurus Masjid Al-Ridha, Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan yang sama-sama kita banggakan. Pun demikian untuk seluruh hadirin hadirat baik yang berada di masjid atau yang berada di luar masjid, mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua dalam selalu kesehatan, dalam kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, wabil khusus istiqomah dalam talabul ilmi, dalam mencari ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu berbahagia, mengingat kita sebentar lagi insyaallah akan masuk kepada yaitu Idul Qurban atau Idul Adha. Mari kita bahas yaitu kembali untuk mengingatkan kembali tema berkaitan dengan fikih kurban. Kita lihat dari perspektif empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i pun demikian dengan mazhab Hambali. Yang pertama, kurban dalam istilah fikih adalah al-udhiyah. Jadi al-udhiyah ini itu adalah sebutan untuk kurban. Jadi fikih kurban adalah fiqhul udhiyah, fikih kurban. Kata udhiyah kata para ulama ini adalah artinya ma yuzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr bi syara'it makhsusatin. Jadi yang disebut dengan udhiyah atau kurban itu adalah sebutan untuk hewan yang dipotong, yang disembelih. Taqarruban ila Allah sebagai bentuk di antara niat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin nahri, khusus pada hari-hari nahar, hari-hari pemotongan, yaitu hari Idul Adha. Dalam mazhab Syafi'i, waktu untuk memotong hewan kurban 4 hari dalam mazhab Syafi'i. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau kurban gak sempat tanggal 10, boleh tanggal 11. Gak sempat tanggal 11, boleh tanggal 12. Gak sempat tanggal 12, boleh tanggal 13 bulan Zulhijjah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain memotong kurban cuma 3 hari saja. Tanggal 10, 11 dan 12 saja, tidak 13. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh sampai tanggal 13. Ini biasanya terjadi satu. Kalau Idul Adha-nya jatuh pada hari Jumat. Biasanya kalau jatuh pada hari Jumat agak repot kalau potong hari Jumat, karena kepotong dengan Jumatan. Mungkin kalau sapinya 1 tidak ada masalah. Ini sapinya 30. Maka biasanya panitia punya ide, karena memang kalau dipotong nanti tempat pemotongannya di masjid lagi, nanti darah ke sana kembali, biasanya dibesokkan menjadi 1, tidak apa-apa. Jadi oleh karena itu waktu memotong hewan kurban khusus dalam mazhab Syafi'i boleh sampai 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah plus 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Sementara mazhab yang lain mengatakan hanya 3 hari, 10, 11, dan 12. Hanya waktu yang paling afdol, yang paling utama memotong hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Pas hari Idul Adha. Itu waktu yang paling afdol.
Idul Adha ini tidak pada hari Jumat. Hari apa ya? Kemungkinan hari Rabu ya. Rabu insya Allah. Nah, jadi insya Allah akan bisa dilaksanakan tanggal 10. Itu waktu yang paling afdal. Nah, nanti apa aja hewan yang boleh dikurbankan? Apakah semua hewan? Berarti kita akan bahas. Yang berikutnya masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya kurban di antaranya firman Allah dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Qala ba'du ahli ilmi al-murad bihi al-udhiyah ba'da sholati 'id. Nah, maksud fasholli di sini sholatlah sholat Idul Adha. Wanhar di sini kurbanlah, kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Ini dalil Al-Quran. Sementara dalil sunnah Rasulullah SAW disyariatkan kurban, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam Sahih diterima dari Anas bin Malik. Dhuhan Nabi SAW bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar. Nabi Muhammad berkurban, beliau pernah berkurban. Apa? Dengan 2 ekor domba. Nabi Muhammad kurbannya 2 ekor domba. Amlahaini, warnanya putih. Maka nanti para ulama menganjurkan kalau memungkinkan hewan kurban itu kalau ada warnanya warna putih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berkurban dengan domba berwarna putih. Lalu aqranaini, bertanduk. Jadi dianjurkan kalau memungkinkan, kalau nggak ada ya hewan saja. Bertanduk. Nabi Muhammad kurban dengan hewan berwarna putih dan bertanduk. Dzabahahuma biyadihi. Nabi Muhammad potong dengan tangan sendiri. Maka nanti dari hadis ini para ulama mengambil banyak hukum, di antaranya dianjurkan bagi yang memungkinkan, sekali lagi bagi yang memungkinkan, hewan kurban itu dipotong oleh yang kurbannya sendiri. Itu sunnah hukumnya. Saya kurban misalnya, saya bisa motong, disunatkan yang motong hewan kurban saya siapa? Saya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad memotong hewan kurban beliau dengan tangan beliau sendiri. Kenapa? Karena ini bagian dari ibadah. Tapi kalau yang nggak bisa memotong kurban, yang belum biasa, yang nggak aja takut, jangan dipaksain. Biarkan aja oleh orang yang memang sudah ahli di bidangnya, yang sudah paham ibadah. Dalam memotong hewan kurban, Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i cukup hanya 2 saja yang dipotong di sini. Apa? Yaitu nafas dan makanan. Di sini 2 berbentuk kanan kiri, wadajain dalam istilah itu sunat saja. Jadi kalau seandainya ada potong hewan kurban cuma 2 yang sunat, 1 dan 2 di bawahnya aman. Tapi disunatkan kalau dipotong juga 2 nadi kanan kiri, jadi part semuanya jadi 4. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Itu dalam bab masalah memotong hewan kurban. Kemudian yang berikutnya hukum udhiyah. Ikhtilaf ahlul ilmi fi hukm al-udhiyah. Ada perbedaan pendapat hukum hewan memotong kurban atau hukum kita berkurban, khususnya bagi yang mampu. Khususnya bagi yang mampu untuk bagi hewan kurban. Yang pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Laits bin Sa'ad, seorang ulama dari Mesir, dan Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, seorang ulama dari Syam. Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, dan Imam Laits mengatakan kurban hukumnya wajibatun 'alal musir. Orang yang mampu wajib hukum berkurban. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib berkurban bagi yang mampu. Loh, kenapa demikian? Apa dalilnya? Di antara dalilnya 1, dalam Al-Quran Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar dan berkurbanlah. Ini menggunakan fi'il amr. Dan al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalil ala khilafi. Asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, gak ada dalil yang memalingkannya. Allah memerintahkan kurbanlah
menunjukkan pada wajib. Maka kurban menurut kami, kata mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah intinya memotong hewan kurban, dagingnya terserah dimakan sendiri sekeluarga juga tidak ada masalah. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak dimestikan bahwa orang yang kurban dalam mazhab Abu Hanifah harus berinfak bersedekah kepada fakir miskin, tidak. Yang penting potong, maka dagingnya terserah mau dimakan sendiri pun tidak apa. Maka kalau di Mesir umumnya, untuk saya di Mesir umumnya mazhab Abu Hanifah masyarakatnya tiap rumah itu motong hewan kurban, di kamar mandi motongnya, di rumah, di pas rumah potong sendiri, demikian. Nggak tertib kayak kita di sana, masing-masing. Udah dimakan sendiri aja. Kalau bagi sedikit, kalau enggak pun enggak apa-apa. Mazhab Abu Hanifah begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i nanti wajib ada sebagian daging diberikan kepada satu orang fakir miskin. Setengah kilo lah, 1 kilo terserah. Pokoknya ada yang wajibnya. Abu Hanifah tidak. Tapi apapun hal, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Hukum berkurban bagi yang mampu. Hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak berdosa. Kalau tidak berdosa. Dan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Jundub bin Sufyan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yudhabbih falyadhbah. Siapa yang memotong hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka ulangi memotong hewan kurbannya. Itu menunjukkan wajib, karena ada waktunya. Kalau seandainya tidak wajib, tidak tentukan waktunya, silahkan kapan saja. Ini siapa yang motongnya sebelum sholat Id, ulangi karena tidak sah kurbannya. Kemudian berikutnya, wa man lam yadhbah falyadhbah. Siapa yang belum memotong hewan kurban, potonglah sekarang. Siapa yang belum memotong hewan kurban, potonglah. Siapa? Ini menunjukkan potonglah, menunjukkan kepada perintah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Belum ditambah hadis yang lainnya. Hadisnya diperdebatkan salafnya oleh para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan hadis sahih. Apa? Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa kata Rasulullah yang dia punya kelapangan untuk kurban tapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Ini kata Imam Bukhari, ancaman dari Muhammad. Gak mungkin yang sunnah diancam oleh Nabi Muhammad. Jangan mendekati tempat sholat kami. Bagi yang mampu kurban tapi dia berkurban, maka ini menunjukkan wajib hukumnya berkurban menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara jumhur ulama, mayoritas para ulama, mazhab Maliki, termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan, anna al-udhiyyata sunnatun muakkadatun wa laysat wajiban. Bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita mampu. Tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi kalau kita melakukan, pahala besar, karena ini ada setahun sekali. Nah ini ada sekali. Ini namanya sunnah muakkadah. Ini menurut mayoritas para ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Apa di antara dalilnya? Di antara dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, diterima dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr", kalau sudah masuk 10 pertama Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah sudah masuk. Tanggal 1 Zulhijjah besok misalnya, 1 Zulhijjah. Nanti 10 hari pertama Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Dan seseorang dari kalian bermaksud berkurban, kita mau kurban, nanti begitu masuk tanggal 1, yang mau kurban usahakan tidak potong kuku, tidak potong bulu-buluan, tidak potong rambut. Ini disunatkan demikian. Si Bapak Ibu insyaallah yang akan kurban nanti, begitu tanggal 1 Zulhijjah tidak potong kuku,
tidak potong rambut, tidak potong bulu-buluan, biarkan dulu. Apa maksudnya kata para ulama? Tapi kalau sebelum tanggal 1 Dzulhijjah kita potong rambut boleh, nggak apa-apa. Sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, akhir Dzulqa'dah saya potong rambut dulu, potong kuku, rok segala macam, silahkan. Tapi tanggal 1 jangan dipotong dulu sampai hewan kurban kita dipotong nanti. Kenapa di antara hikmahnya kata para ulama, di antara hikmahnya biar semua yang di badan kita ini adalah pahalanya tidak berkurang sampai nanti kurban kita dipotong. Jadi saksi kebaikan untuk hewan kurban kita. Sebagai ulama yang lain mengatakan disamakan dengan orang yang ihram. Kalau kita sedang ihram tuh hajian, sedang hajian, mereka sedang ihram nggak boleh potong. Kita pun jangan potong sampai hewan kurbannya dipotong tanggal 10. Nah, kata para ulama, jumhur ulama dalam hadis ini Rasul mengatakan wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seseorang dari kalian mau berkurban. Arada, kata arada di sini menunjukkan sunnah. Karena Ibu Muhammad mengatakan dan mau untuk berkurban. Kalau dia wajib tidak begitu, dan dia harus berkurban seperti itu. Dan dia harus berkurban, maka berkurbanlah perintah. Ini enggak. Dan mau berkurban, dan kalau mau berkurban boleh berkurban, boleh tidak. Berarti dengan demikian hadis ini menjadi dalil bahwa kurban bukan wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Inilah yang di antara dalil diambil oleh siapa? Oleh jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi dalam hal ini hukum memotong, hukum berkurban bagi yang mampu, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Seperti dalam mazhab Hanafi mengatakan apa? Wajib hukumnya. Berikutnya, mayuhabi. Apakah semua hewan kurban bisa dipotong? Nah, ini perlu diperhatikan dalam hal syarat hewan kurban. Maka Bapak Ibu yang bisnis hewan kurban perlu perhatikan syarat ini. Umur termasuk, khususnya umur hewan kurban harus pas. Yang pertama, la yujzi'u fil udhiyah illa al-an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal dhabu wal ma'iz. Dalam masalah kurban, hewan yang boleh dikurbankan hanya hewan binatang ternak saja. Apa binatang ternak itu? Meliputi 4 saja, nggak boleh lebih. Unta, sapi, termasuk kerbau di dalamnya, domba dan kambing. Unta boleh, sapi boleh, domba boleh, kambing boleh. Hanya 4 saja. Selain 4 nggak boleh. Misalnya ada namanya saya punya apa? Mau pakai ayam. Berapa ayam? 1000 ekor. Maaf Pak, ayam tidak termasuk al-an'am, tidak termasuk binatang ternak, tidak boleh untuk hewan kurban. Meskipun Bapak berkurbannya 1 juta ekor, 1 kandang semuanya, maaf belum bisa. Bagaimana caranya? Jual dulu ayamnya, beliin domba. Jual dulu ayamnya, beliin sapi, baru boleh. Saya punya juga apa? Burung unta lebih besar daripada domba. Mohon maaf, tidak termasuk binatang ternak. Jangankan itu, termasuk misalnya rusa pun tidak boleh, dan dia bukan ternak liar. Atau misalnya kuda zebra tidak bisa. Hanya 4 saja: unta, sapi, domba dan kambing. Untuk unta dan sapi termasuk kerbau boleh oleh 7 orang. Boleh oleh 7 orang. Jadi misalnya 7 orang patungan. Berapa? Satu sapi misalnya sekarang 24.500.000. Satu Bali misalnya. Dibagi berapa? Bagi 7 orang. Ya berapa? 3.700.000 misalnya. Dengan apa? Upah motong kalau nggak dipotong oleh kita, upah motong dan muliti. Karena nanti Bapak Ibu jangan lupa, tidak boleh kita memberikan upah kepada jagal yang motong dan muliti dari daging kurban, nggak boleh. Kita kasih misalnya kepalanya, Pak, kasihkan itu untuk upahnya itu untuk yang motong, nggak boleh. Kalau ngasih saja boleh, tapi upah harus uang khusus. Maka Pak panitia di sini bisa meminta kepada yang kurban, Pak mohon sisihkan uang berapa?
200.000 misalnya per orang. Untuk apa? Untuk upah yang motong dan menguliti. Jadi upahnya tidak boleh diambil dari apa? Dari hewan kurban. Misalnya upahnya kulitnya tidak boleh. Kemudian upahnya kepalanya tidak boleh. Maka kalau mau Bapak Ibu kasihkan, Pak, ini upahnya motongnya, ini kulit ngasih boleh. Kenapa? Karena kulitnya sekarang bukan sebagai upah dari motong, tapi ngasih. Kalau ngasih boleh. Tapi kalau upah tidak boleh, upah harus khusus. Jadi yang pertama sekali lagi yang boleh dijadikan hewan kurban apa? Al-an'am, binatang ternak. Lihat tadi. Tadi sapi dan unta bisa untuk 7 orang. Berikutnya disebutkan beberapa bagian di sini. Dan kenapa bolehnya sapi ataupun unta ini untuk 7 orang? Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari Jabir bin Abdullah, "Naharna ma'a Rasulillah SAW 'amal Hudaybiyah, al-badna an 7 wal baqara an 7." Kami pernah berkurban bersama Nabi Muhammad pada tahun Amr Hudaybiyah, yaitu apa? Kami memotong 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Boleh. Kecuali mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mensyaratkan yang 7 orang ini harus satu keluarga. Gak boleh orang lain dalam mazhab Maliki. Jadi misalnya kakaknya, adiknya, siapa misalnya bapaknya, nah kumpul satu keluarga. Tapi yang lain boleh, meskipun tidak satu keluarga. Tetangga pokoknya ngumpul, mau kenal atau gak kenal gak ada masalah. Bahkan nanti kata para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, boleh dalam 1 ekor sapi ini 7 orang beda niat. Beda niat bagaimana? 4 orang niatnya kurban, 1 orang niatnya akikah, 2 orang niatnya mau dagingnya aja. Boleh, tidak masalah. Jadi tidak mesti 7 orang ini niatnya kurban semuanya. Misalnya ada bapak-bapak, saya mau sekalian nikah, bagaimana? Ya udah, ikut gabung di sana. Akikah untuk apa? 2 orang niatnya akikah, 5 orang niatnya untuk kurban. Boleh, tidak ada masalah. Ini menurut jumhur ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang berikutnya. Nah ini, maka di sini programnya ishtarata Imam Malik rahimahullah ta'ala khilafan al-jumhur fi man yashtariku fil badnati al-baqarah ay yakunu min baitin wahid. Tadi saya sampaikan. Dalam mazhab Maliki disyaratkan 7 orang yang ikut dalam seekor sapi, 7 orang yang berkongsi dalam seekor unta ini apa? Harus dari satu rumah, tinggal satu rumah. Di satu kakaknya, adiknya, satu rumah. Gak boleh yang beda rumah dengan tetangga, gak boleh. Itu mazhab Maliki. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh sekalipun beda rumah kayak kita. Tetangga, bahkan gak ada tetangga, gak tahu siapa ini orang ini. Tapi gabung kalau gak ada masalah. Tidak ada masalah, bahkan sekalipun beda. Baik, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah as-sinnul mujizyah. Nah ini fil ibil wal baqar. Perlu diperhatikan berkaitan dengan apa? Dengan usianya. Hewan kurban ini harus jelas usia tertentunya, gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Apa dalilnya kehormatan usianya? Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "La tadbahu illa musinna, illa an ya'sur 'alaikum fatadbahu jad'atan min Allah." Kata Rasulullah, jangan kalian memotong hewan untuk kurban kecuali musinnah. Apa musinnah? Musinnah kata para ulama, yaitu kalau seandainya minal baqar wa thaniyah minal baqar ma la sanatan wa dakhala fi tsalitsah. Jadi kalau seandainya dia sapi, usia sapinya sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga. Ini sapinya. Jadi pastikan, usahakan Bapak Ibu sapinya usianya udah 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau ada sapi kurang 2 tahun usianya, belum bisa dijadikan hewan kurban. Karena usianya harus tertentu musimnya. Untuk sapi 2 tahun, udah 2 tahun masuk tahun ketiga.
Sementara untuk unta malah khams sinin wa dakhala fis sadisa. Untuk unta yaitu usianya sudah 5 tahun masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6. Ini untuk unta. Nah, jadi oleh karena itu usia daripada dari hewan kurban. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk kambing? Untuk kambing sama dengan sapi. Usianya harus sudah 2 tahun. Masuk tahun ketiga kambing yang ada jenggotnya, yang B kalau domba kan domba. Kalau domba usia setahun masuk tahun kedua udah boleh. Jadi kalau domba usia setahun masuk tahun kedua. Tapi kalau kambing tidak, kambing usia 2 tahun masuk tahun ketiga sama dengan usia sapi. Jadi artinya ini perlu diperhatikan karena memang dari hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk hewan domba maka harus usianya malahu sana wa dakhala fi tsaniyah. Lakin idza ta'assara al-thani min ad-dha'n al-zana al-jadda. Nah, untuk domba setahun dan masuk tahun kedua, kecuali kalau susah, nggak ada yang usia setahun masuk tahun kedua. Ada yang misalnya usianya 6 bulan, namanya jad'ah, itu diperbolehkan untuk domba. Kalau misalnya ada yang sampai setahun masuk tahun kedua, jad'ah yang sudah giginya patah salah satu usia 6 bulan. Tapi kalau ada tetap usiakan untuk domba setahun masuk tahun kedua, kambing 2 tahun masuk tahun ketiga, sapi sama 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Ini dalam masalah yaitu usia hewan kurbannya. Yang berikutnya perlu diperhatikan bahwa kurban ini juga pastikan dombanya ataupun hewan kurbannya yang sehat, tidak cacat. Karena ada beberapa cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Maka di sini diantaranya hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban al-awra al-bayyin awaruha. Ya, misalnya yang buta, yang sakit, al-arja yang pincang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dengan dalil hadis riwayat Imam Nasai dengan sanad sahih diterima dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la yujziyanna fil adha'i al-awra al-bayyin awaruha wal-marid al-bayyin maraduha wal-arja al-bayyin dham'uha wal-kasiratu allati la tunqa. Jadi kalau hewan kurban yang pincang, kemudian juga yang buta, yang sakit, yang kurus pun kalau dia sakit tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa demikian? Karena memang ini ibadah sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya berikutnya, boleh gak 1 ekor domba untuk 1 keluarga? Saya misalnya saya kepala keluarga, punya 1 istri, ada 4 anak-anak. Boleh gak saya 1 domba saya niat, ya Allah saya niat kurbannya untuk siapa? Untuk saya dan keluarga saya. Siapa? Anak istri saya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan memperbolehkan. Di antaranya yaitu hadisnya yang disampaikan oleh para ulama. Di antara dalilnya hadis dari Imam Muslim dalam sahih dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah SAW amara bi kabsh aqran yadau fi sawadi wa yabdu fi sawad wa yadru fi sawad. Kemudian Rasulullah SAW ya Aisyah, halumil mudyah. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahha bihi. Rasulullah SAW kurban dengan seekor domba, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 1 ekor domba dan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini diambil oleh para ulama, sebagian besar para ulama boleh 1 ekor domba untuk 1 keluarga dengan catatan yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi? Istri wajib dinafkahi suaminya, anak-anak yang masih kecil, atau mungkin punya orang tua yang kita nafkahi, boleh ikut sertakan di dalamnya dengan 1 ekor domba.
Tapi kalau seandainya dengan orang yang tidak wajib kita nafkahi, tidak boleh. Misalnya ini saya kurban saya dan kakak adik saya, itu tidak boleh, karena kakak dan adik tidak wajib dinafkahi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, hewan satu domba itu hanya untuk satu orang. Cuma boleh kita mengikut sertakan mereka dalam pahalanya. Kurbannya tetap satu orang. Domba ini Allah kurban saya, tapi pahalanya mudah-mudahan Allah aku berikan juga untuk siapa? Dia untuk siapa? Untuk istri saya, anak-anak saya, atau yang lainnya. Boleh dalam Syafi'i. Tapi kurbannya hanya satu orang. Itu namanya dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah kifayah. Jadi artinya kurban wajib untuk disunatkan untuk satu keluarga. Jika salah satu sudah ada, maka sunnah sudah kena untuk satu keluarga itu. Tapi nama kurbannya dalam mazhab Syafi'i hanya satu orang. Bagaimana kalau seandainya saya ambil mazhab yang lain? Tidak apa-apa. Ibu misalnya, ini kurban saya seekor domba untuk apa? Untuk saya dan keluarga. Bapak misalnya. Nah, bagaimana yang paling baik? Kurban tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri saya. Mana yang paling baik? Yang paling baik atas nama yang punya uang dan tiap tahun. Saya misalnya bapak dan keluarga, istri saya kan bekerja, saya menafkahi, udah yang paling bagus tiap tahun saya kurban. Kalau mau biar apa? Saya dan keluarga, udah kita cukup. Karena kurban ini dianjurkan tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Dianjurkannya setiap tahun. Ibu dapat rezeki nanti, misalnya apa saja, saya mau kurban sendiri, masya Allah. Tapi kalau seandainya istri itu memang tanggungan suami yang paling baik, udah suami kurban setiap tahun atas nama suami dan keluarga. Jika bapak ibu mengambil mazhab Syafi'i, maka begini caranya, kurban di domba kurban saja. Tapi ya Allah cukup aja, pahalanya saya sertakan juga untuk istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, dan yang lainnya, tidak ada masalah. Nah ini bisa demikian. Tapi kalau misalnya ambil mazhab yang lain, maka boleh ya Allah sini kurbannya saya dan keluarga, udah. Saya dan keluarga, tidak ada masalah, dua-duanya juga sah. Allah tidak pelit, Allah Maha Karim, Maha Dermawan. Jadi ibu silakan, bapak silakan pilih yang mana. Nah, bisa dari satu orang untuk satu keluarga, tidak ada masalah. Di antara dalilnya kata para ulama yang membolehkan satu kurban domba dengan catatan satu keluarga yang wajib dinafkahi, ya, wajib dinafkahi. Hadis yang tadi, Muhammad kurban dengan seekor domba, kemudian mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ya Allah kurban saya dari Muhammad dan juga keluarga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah disunatkan dalam hewan kurban ini beberapa hal. Pertama adalah al-asman yang gemuk, kalau mungkin gemuk. Kemudian juga ya selain yang gemuk juga dianjurkan al-bayda yang warnanya putih kalau ada. Kenapa begitu? Karena yang gemuk tadi dia dagingnya insya Allah lebih banyak. Kecuali kalau gemuknya isinya amin. Tapi enggak. Terus ada juga kadang yang curang, misalnya dikasih apa biar beratur ditimbang. Kalau di Mesir, nggak tahu di sini kan nggak tahu ditimbang tidak. Di Mesir itu kalau kita jual beli domba itu diangkat semuanya, ditimbang semuanya masih hidup. 1 kilonya berapa? 10.000 kalikan. Di sini nggak tahu kasih katanya per satu ya tidak ada masalah. Yang penting sebagaimana biasanya. Kalau mungkin kan yang warna putih. Kalau nggak ada yang warna putih nggak ada apa-apa. Kemudian at-tadhiyatu bidzakari afdalu minal untha. Kalau ada yang jantan, kalau mungkin. Bukan berarti tidak boleh dengan yang mati, tidak boleh. Ada misalnya domba besar, orang sudah bilang bajir. Bajir ini tidak beranak lagi, udah ini besar. Boleh, tidak masalah. Kurban tidak harus dengan hewan yang jantan, tidak. Tapi sebaiknya kalau ada, sebaiknya pilih yang jantan. Ada warnanya janda putih, kuning, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang paling baik apa warnanya? Putih. Loh kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad beliau kurban dengan apa? Yaitu beliau kurban dengan hewan domba berwarna putih. Kemudian juga yaitu dengan berbagai yang lain dengan yang janda. Nah ini berikutnya lagi ya. Mana yang paling baik? Saya kurban dengan sapi atau dengan domba?
perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan yang paling baik kurban urutan hewan kurban satu al-ibiyu, unta dan unta. Yang kedua tsummal baqaru, baru sapi. Yang ketiga baru al-ghanamu, apa dengan domba. Baru tiga. Ini urutannya. Sapi adalah unta, sapi, domba. Kenapa? Unta lebih banyak dagingnya. Sapi lebih banyak daripada domba, baru kemudian domba. Jadi ini para ulama, jumhur ulama lebih melihat kepada banyak dagingnya. Nah, di samping itu didasarkan kepada hadis dari Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man igtasala yawmal jumu'ah ghasla al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanan." ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. Kata Rasulullah, siapa yang berangkat pagi-pagi mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat Jumatan waktu yang pagi-pagi banget di awal, maka dia seperti kurban dengan seekor unta. Yang berangkatnya agak siangan dikit seperti kurban dengan seekor sapi. Yang datangnya lebih siang lagi seperti kurban dengan seekor domba. Tuh, Nabi Muhammad menurutnya apa? Unta dulu, baru sapi, baru domba. Berarti kurban dengan unta lebih baik daripada sapi, dengan sapi lebih baik daripada domba. Itulah kenapa urutannya menurut mayoritas para ulama yang paling baik kurban unta, sapi, kemudian domba. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan afdaluha ad-dha'nu thumma al-baqaru thumma al-ibilu. Yang paling baik hewan kurban itu apa? Yang pertama domba, baru kedua sapi, baru ketiga unta. Yang paling afdal domba. Ini kata siapa? Kata mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki sekalipun sapinya besar, yang paling bagus adalah domba. Loh, kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis beliau kurban, beliau domba terus. Di antaranya kata mazhab Maliki disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, "Dhaha Rasulullah bi kabshaini amlahaini aqranain." Nabi Muhammad kurbannya dengan 2 ekor domba warna putih dan bertanduk, artinya dengan domba. Nah, maka itu mazhab Maliki mengatakan yang paling baik adalah domba. Di samping daging domba lebih enak, lebih atyab, daging yang lebih enak, lebih enak daripada daging sapi dan daging unta. Memang kalau daging unta dan daging sapi lebih enak daging sapi. Daging unta itu seratnya tebal dan kita kalau masaknya agak lebih lama daripada daging sapi. Tapi kita tarik itu kalau kita makan itu potong besar-besar, itu seratnya tebal-tebal, banyak-banyak. Tapi dia lebih tidak berlemak dari unta. Kalau enak lebih enakan daging sapi. Makanya di Mesir itu daging sapi itu agak lebih mahal daripada daging unta. Saya sering banyak makan daging unta. Direbus, dikasih garam, dikasih lemon, udah cukup begitu aja. Seperti orang Arab, jadi nggak dikasih segala macam, cukup begitu aja. Dipotongnya besar-besar. Baik. Nah, jadi dalam mazhab Maliki yang paling baik apa? Dengan domba. Apa dalil yang lainnya? Dalil yang lainnya ketika Nabi Ibrahim akan memotong Nabi Ismail alaihissalam berkorban, Allah ganti dengan apa? Fadzabahu wa fadainahu bidhibhin azim. Qala ulama ay bi kabshin azim. Allah gantinya dengan apa? Dengan seekor domba besar, tidak dengan sapi. Ketika Nabi Ibrahim mau memotong Nabi Ismail, Allah gantikan apa? Dengan apa? Dengan dhibhin azim, dengan hewan yang besar. Apa gantinya? Bukan sapi, bukan unta, kata mazhab Maliki. Apa? Tapi domba. Nah, di sini. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, terserah Bapak Ibu yang mana aja, penting insyaallah domba. Kalau misalnya di sebuah daerah sekarang misalnya banyak pantangan, kalau domba itu banyak pantangan. Yang murah, yang domba, yang kores, katanya mau alam. Nah, Bapak Ibu udah ambil aja lah sapi bisa. Tapi kalau seandainya misalnya saya mau dengan domba, bangga juga silakan. Cuma biasanya panitia itu lebih banyak menerima sapi.
biar memudahkan 7 orang. Makanya domba bisa dibatasi. Nah, biasanya ada yang pernah kurban, kalau dari batasi domba bisa sampai 50 hasil juga. Nah, domba bisa dibatasi hanya bisa 30, kalau sapi bisa sampai 50. Biasanya demikian. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa kurban dengan domba gak masalah. Sekarang begini, misal Bapak Ibu punya uang belakangan ini, punya uang mau kurban untuk jadikan ibadah ini, di masjid, di panitia udah tutup, apa yang dilakukan? Potong di rumah sendiri, tidak ada masalah. Dipotong di rumah aja sendiri. Kalau misalnya di masjid sudah tidak menerima, karena udah terlalu mepet waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita 11, boleh. Tapi kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i, waktu boleh berkurban sampai 4 hari, dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ibu potong tanggal 13 Zulhijjah masih dianggap kurban juga. Tapi kalau lebih dari tanggal 13 Zulhijjah udah bukan kurban lagi. Tapi yang paling baiknya Bapak Ibu potongnya tanggal 10 di hari Rabu insyaallah. Yang berikutnya lagi dimakruhkan atau disunahkan bagi orang yang mau berkurban, tadi kita singgung apa? Bahwa Bapak Ibu tidak memotong apa? Tidak memotong kuku, kemudian bulu-bulu dan segala macam sampai hewan kurbannya dipotong. Kalau misalnya satu domba tadi untuk satu keluarga, bagi saya dan keluarga. Kalau Bapak Ibu ambil mazhab Syafi'i hanya satu orang saja, hanya saya saja. Karena yang lain ikutkan dalam pahala saja. Tapi kurbannya saya sendiri sama sendiri. Tapi kalau sendiri dan keluarga seperti mazhab yang lainnya, berarti yang tidak boleh gunting-gunting siapa? Bapak Ibu dan anak-anak dan semuanya yang akan kurban tadi. Tapi ingat, ini hukumnya bukan haram, bukan. Kalau dia misalnya ngomong hukum nggak apa-apa, nggak berkaitan dengan kurban, hanya pahalanya kita tidak dapat untuk hal itu. Bukan berarti haram, nggak boleh. Cuma sebaiknya disunatkan bagi yang mau kurban dari tanggal 1 sampai hewan kurban dipotong, tidak potong kuku, tidak potong segala macam, termasuk bulu-buluan dan rambut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tidak diperbolehkan Bapak Ibu bahagia, yaitu apa? Menjual ataupun menjadikan upah dari hewan kurban kita. Misalnya begini, saya yang kurban ini, apa? Ini kepalanya untuk saya berikan untuk yang motong sebagai upah, nggak boleh. Tapi kalau ngasih bukan upah boleh. Pak, ini ongkos potongnya dan kulitnya. Ini kepalanya saya ngasih untuk Bapak, boleh. Asal jangan dijadikan upah. Kemudian saya jual sebagiannya, nggak boleh dijual. Ini ibadah. Kulitnya terserah ibu mau apa, diberikan aja kepada Bapak Ibu yang dari ahli dari Padang, jadi buat enak banget itu rasanya. Itu jual. Dibantu atau dari Betawi juga, masya Allah. Itu buat enak. Atau jadikan bedung dan jangan boleh dijual. Tapi sekarang dikasihkan kepada fakir miskin, orang fakir miskin dijual boleh, tidak masalah. Karena dari dia. Dan ingat ini perlu Bapak Ibu. Kurban beda dengan akikah. Tidak boleh Bapak Ibu membagikan daging kurban dalam bentuk matang, tidak boleh. Harus apa? Harus mentah. Sehingga orang fakir miskin khususnya memiliki daging ini, terserah dia mau diapain. Mau disate, mau direndam, mau opor, mau digulai, terserah dia. Mau dijual, terserah dia. Siapa tahu itu kan dengan emas misalnya, terserah dia. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu misalnya dimasak dulu, dibuat rendang, ini kurban, itu nggak boleh. Nah itu nanti Bapak dia untuk hewan kurban pembagiannya bagaimana? Yang wajib, ini yang wajib dulu. Khusus kami dalam mazhab Syafi'i, yang wajib dalam hewan kurban Bapak Ibu ngasih daging kurban untuk minimal satu orang fakir miskin, itu yang wajibnya. Jadi misalnya ambil daging kurban, misalnya ambil 1 kilo, kasihkan dan nembah kepada fakir miskin. Nah udah gugur kewajiban, sisanya terserah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya harus dibagi, maka dibagi 3, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk hadiah. Misalnya siap hadiah, keluarga kita, kerabat kita, itu boleh dimasak untuk hadiah.
Kalau tidak pakai isi mentah semuanya. Sepertiga untuk tidak boleh. Hanya yang paling afdol, yang paling baik khususnya dalam mazhab Syafi'i apa? Kita yang kurban makannya sedikit. Sebagian besarnya dibagikan khususnya kepada orang-orang yang memerlukan. Itu yang paling afdol. Yang paling afdol ya. Jadi jangan sampai yang kurban mau apa pahanya Pak ya tolong ya, itu juga boleh, itu kepalanya. Ekornya juga enak, sop itu nanti. Kemudian musuh habis dah semuanya kalau gitu. Nanti ada sedikit dari Muhammad, nanti dia jantungnya, hatinya. Kemudian diberikan pada itu. Kenapa? Ini kan ibadah ya kita ibadah. Boleh kita lebih dari itu, boleh sepertiga maksimal kita ambil boleh. Cuma kalau bisa ambilnya sedikit, sebagian besarnya untuk orang yang memerlukan, bagus banget silakan. Nah sekarang saya sudah kasihkan yang mentahnya ini. Boleh tidak saudara kita yang non-muslim makan dari kurban? Boleh. Tidak ada masalah. Misalnya kita punya tetangga, kita alhamdulillah ada sepertiga kita masak. Kita undang tetangga kita, ayo silakan kita makan bareng-bareng. Boleh silakan. Dia orang kaya, orang miskin, tidak ada masalah, silakan. Tapi usahakan dibagikan ada sebagiannya memang khusus untuk yang fakir dan miskin. Karena dalam mazhab itu wajib harus. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak harus. Ya harus adalah fakir miskin. Maka kalau kita kurban, kita makannya sedikit, sebagian besarnya itu dibagikan kepada orang yang memerlukan, itu jauh lebih bagus. Baik dan lebih bagus, lebih baik daripada kita yang kurbannya makannya lebih banyak. Jadi usahakan sekali kalau dia boleh kita makan boleh, bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan kalau dia dianjurkan.